Halo adik-adik remaja Katolik siswa kelas 8 yang terkasih. Salam jumpa kembali. Semoga video ini menjumpai adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Kami mengucapkan terima kasih telah memilih channel ini sebagai sahabat dalam perjalanan dan perkembangan iman Anda. Di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita telah belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, yakni konsekuensi pewartaan Yesus. Dilihat dari judulnya, kita sudah bisa tahu bahwa ternyata pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah itu mempunyai konsekuensi atau risiko atau dampak. Ada 3 subtema yang akan kita bahas dalam bab yang kedua ini, yakni yang pertama, berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Yang kedua, sengsara dan wafat Yesus sebagai bentuk penolakan manusia. Dan yang ketiga adalah kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa di surga. Mari kita langsung saja ke subtema yang pertama, yakni berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Adik-adik yang terkasih, izinkan saya untuk mengingatkan adik-adik semua kisah hidup Yesus sebelum ia tampil mewartakan kerajaan Allah dan situasi masyarakat Yahudi pada zaman itu. Sehingga adik-adik punya gambaran yang cukup tentang situasi yang dialami Yesus saat itu. Adik-adik, Yesus mulai tampil di depan umum dan mulai dikenal banyak orang pada saat dia berusia sekitar 30 tahun. Sebelumnya ia menghabiskan masa kecil dan remajanya di sebuah desa yang namanya Nazaret. Di sana dia membantu ayahnya sebagai seorang tukang kayu. Hidup normal seperti manusia pada umumnya saat itu. Orang harus mempunyai mata pencaharian untuk kehidupannya. Nah, pada usia 30 tahun dia meninggalkan desanya dan menuju ke Sungai Yordan, dan di sana dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Momen pembaptisan ini menjadi momen pelantikan untuk mulai mewartakan kerajaan Allah, momen penyerahan diri Yesus secara radikal pada kehendak Bapanya. Pembaptisan bagi Yesus bukan sebagai seorang yang berdosa, tetapi lebih-lebih mau mengatakan bahwa dia menyatu dengan orang-orang yang berdosa, merasakan nasib semua orang yang berdosa, dan sekaligus menjadi perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah. Dari Sungai Yordan, Yesus ke padang gurun. Selama di padang gurun, Yesus dinaungi atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekembalinya dari padang gurun, ia menuju Galilea dan mulai mewartakan kerajaan Allah di sana. Karena Yesus dinaungi oleh Roh Kudus, maka saat itu bisa dikatakan bahwa dia adalah Kristus atau dia adalah yang diurapi. Kuasa Tuhan menaungi dia. Saat itu Yesus tampil bukan lagi sebagai seorang anak tukang kayu atau sebagai seorang tukang kayu. Dia tampil sebagai yang punya kuasa. Ini tentu membuat banyak orang keheranan seperti dilukiskan dalam Injil Markus bab 6 ayat 2 dan 3. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapulahkah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus dan Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kontroversi alias pro kontra pun mulai bermunculan. Oh ya, situasi masyarakat Yahudi saat itu belum saya jelaskan ya. Jadi begini. Pada saat Yesus mewartakan kerajaan Allah, orang-orang Yahudi sudah mengetahui tentang konsep kerajaan Allah, walaupun pemahaman mereka berbeda-beda satu kelompok dari yang lainnya. Hal ini sudah kita bahas sebenarnya juga di bab yang pertama yang lalu. Situasi hidup masyarakat Yahudi pun berbeda-beda. Ada yang kaya dan hidupnya cukup mapan, tetapi lebih banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, dan menderita di bawah tekanan penjajah. Kondisi hidup yang berbeda ini menyebabkan kerinduan akan tegaknya kerajaan Allah juga berbeda-beda. Baik, sekarang mari kita lihat siapa saja yang menerima dan siapa saja yang menolak Yesus dan
pewartaan Yesus. Mereka yang menerima atau pro dengan Yesus pertama adalah orang-orang miskin dan sederhana. Pada saat Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Atau, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan." Atau, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Nah, kalimat-kalimat itu seolah-olah ditujukan kepada mereka yang miskin dan menderita. Mereka yang selama ini hidupnya tertekan karena pungutan pajak dan upeti yang membuat hidup mereka semakin terpuruk dan semakin tidak berdaya. Bayangkan, mereka tidak hanya ditekan oleh penjajah, tetapi juga ditindas oleh sebagian bangsanya sendiri yang korup dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak punya daya dan kekuatan untuk melawan agar keluar dari kondisi yang membelenggu mereka itu. Dalam kondisi yang seperti ini, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan Tuhan. Satu-satunya sandaran mereka ialah Tuhan. Satu-satunya kekayaan dan kekuatan mereka adalah Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya untuk mereka. Mereka mengharapkan Tuhan sendiri yang bertindak membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Maka ketika Yesus menyampaikan warta sabda bahagia itu, mereka menyambut dengan penuh sukacita warta pembebasan Yesus tersebut. Bagi mereka, Yesus adalah pembela dan penyelamat. Yesus adalah Mesias yang dinantikan untuk melakukan keadilan dan pembelaannya. Mereka rela meninggalkan segala-galanya, kemudian mengikuti Yesus. Kelompok yang kedua adalah para pendosa yang mau bertobat. Dalam masyarakat Yahudi ada anggapan bahwa para pendosa adalah najis atau kotor atau tidak halal. Mereka tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Pada umumnya mereka harus dijauhi, disingkirkan, dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan siapapun yang bergaul dengan mereka kemudian dianggap juga najis. Keberadaan mereka sungguh sangat tidak diakui, bahkan disingkirkan. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain para pelacur dan pemungut cukai. Sikap masyarakat yang demikian itu tentu saja menyakitkan hati mereka. Maka ketika Yesus datang dan mau bergaul dengan mereka yang dicap pendosa dan menganggap mereka sebagai pribadi yang layak untuk dicintai dan tidak ikut memusuhi mereka, mereka pun kemudian mengikuti Yesus. Mereka menerima Yesus. Mereka merasa dicintai. Sikap Yesus ini tentu saja sangat mengejutkan para pendosa dan mengagetkan para imam dan ahli Taurat saat itu. Dalam hal ini, Yesus mau menegaskan soal kesetaraan di hadapan Allah. Semua sama kedudukannya di hadapan Allah. Sama-sama dicintai Allah, sama-sama anak Abraham. Karena kesamaan itulah mereka pun mempunyai hak atas kerajaan Allah. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang sakit. Bagi masyarakat Yahudi, pada umumnya penyakit adalah kutukan dari Tuhan. Penyakit disebabkan akibat dari dosa menurut mereka. Semakin parah dan menjijikkan sebuah penyakit, maka dianggap semakin besar pula dosanya. Maka seperti orang-orang kusta harus disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat karena menurut mereka pendosa. Dan Yesus hadir menyelamatkan mereka, menyembuhkan orang-orang kusta, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan. Kedatangan Yesus telah membawa harapan baru bagi mereka yang sakit. Dengan cara itu Yesus telah menunjukkan dirinya sebagai penyelamat, sang pembebas. Mereka tersentuh dengan tindakan Yesus sehingga mereka mengikuti Yesus. Mereka tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa oleh Yesus. Kelompok yang keempat adalah kaum wanita dan anak-anak. Perhatikan, tradisi bangsa Yahudi menempatkan kaum perempuan dan anak-anak sebagai warga masyarakat kelas 2. Keberadaannya berada di bawah dominasi kaum laki-laki, ya. Dalam berbagai kesempatan mereka diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil. Tidak diperhitungkan bahkan keberadaan mereka. Anak-anak tidak boleh bergaul dengan orang dewasa karena dianggap tidak pantas.
Tetapi perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Yesus memuji persembahan janda miskin dan membiarkan anak-anak datang kepadanya, bahkan memberkati mereka. Nah, karena sikap Yesus yang peduli kepada mereka, mereka pun akhirnya mengikuti dan melayani Yesus. Jadi kesimpulannya adalah mereka yang menerima Yesus adalah mereka yang miskin, yang kurang beruntung dalam hidupnya, yang diperlakukan secara diskriminatif, yang diperlakukan secara tidak adil, dan mereka yang tertindas. Orang-orang seperti ini tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan kondisi yang membelenggu hidupnya, dan satu-satunya harapan mereka adalah mengandalkan kekuatan Allah sendiri yang diwujudkan melalui utusannya, yakni Mesias yang telah dijanjikan, yang mereka temukan dalam diri Yesus. Dan pewartaan Yesus menjadi jawaban atas harapan mereka. Berikut kita lihat siapa saja yang menolak Yesus. Banyak kelompok masyarakat yang menolak dengan berbagai macam alasan. Kelompok tertentu merasa terancam dengan kehadiran Yesus karena pengikutnya semakin berkurang dan mulai meninggalkan mereka. Ada yang merasa kekuasaannya terancam. Ada yang merasa kehidupannya yang sudah mapan dan nyaman sebelum kedatangan Yesus akan terganggu. Dan mereka ingin mempertahankan semuanya itu. Jadi kita bisa kelompokkan mereka seperti yang pertama, para imam dan ahli Taurat. Dalam masyarakat Yahudi, kedua kelompok ini menduduki tempat di atas. Mereka menganggap diri yang paling tahu dan paling mengerti mengenai aturan-aturan suci dan kehendak Allah yang benar. Menurut mereka, mereka paling tahu. Kekuasaan agama ada di tangan mereka. Mereka mengklaim bahwa peraturan mereka adalah peraturan Tuhan. Tetapi sayangnya, mereka sering membuat aturan yang membebani orang lain tetapi dirinya sendiri tidak melaksanakan. Inilah alasannya mengapa Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Dengan keras Yesus mengkritik cara hidup mereka yang tidak mencerminkan kehendak Allah. Padahal mereka mengklaim mereka adalah wakil Allah. Kehadiran Yesus membuka kekeliruan praktek mereka dalam menafsirkan kehendak Allah yang sejati. Banyak orang pun mulai tidak percaya lagi pada para pemuka agama Yahudi, sehingga para pemuka agama Yahudi tersebut merasa kehilangan wibawa dan mulai berkurang pengikutnya. Mereka merasa semakin terancam oleh kehadiran Yesus. Ya wajar, kemudian mereka mulai menolak Yesus. Kelompok orang yang kedua adalah orang-orang Farisi. Adik-adik, perlu kita sadari bahwa hukum Taurat adalah pusat hidup religius orang Yahudi. Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi itu, yaitu hukum Taurat itu. Mereka sangat memperhatikan praktek ketaatan pada setiap pasal hukum Taurat. Bagi mereka, menjadi rakyat Tuhan berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum Taurat. Mereka berusaha menerapkan hukum Taurat pada setiap keadaan hidupnya, tetapi sayangnya mereka sendiri sangat memilih-milih dalam ketaatan mereka. Yang menguntungkan mereka, mereka jalani. Tetapi yang sulit bagi mereka, mereka hindari. Mereka fokus pada upacara-upacara atau ritual saja, karena itu menguntungkan mereka. Kehadiran Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat dan membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, bagi orang Farisi perbuatan itu dianggap melanggar hukum Taurat. Mereka mulai menilai kehadiran Yesus akan merusak praktek keagamaan berdasarkan hukum Taurat. Mereka mulai tidak suka dengan Yesus karena mengganggu hukum Taurat. Kelompok yang ketiga, para penguasa. Penolakan terhadap pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah juga terlihat dalam diri para penguasa. Perhatikan saja, Herodes misalnya sudah berusaha membunuh Yesus sejak mendengar kelahirannya. Kita juga perhatikan Pontius Pilatus lebih memilih mempertahankan kedudukannya dibandingkan membela kebenaran tentang Yesus. Bagi mereka, kedudukan, kehormatan, dan kekuasaan jauh lebih penting dibandingkan tunduk kepada kehendak Allah.
Kelompok yang keempat, orang kaya dan yang mapan hidupnya. Nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus rupanya juga sulit diterima oleh mereka. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus menuntut keberanian untuk meninggalkan segala-galanya, termasuk meninggalkan harta benda, kekayaan, dan kemapanan hidup mereka. Tidak semua orang berani meninggalkan kekayaan mereka. Nampak dalam kisah orang muda yang kaya. Rupanya bagi mereka melepaskan diri dari kekayaan sebagai andalan hidup tidaklah mudah. Jadi adik-adik, kelompok yang menolak Yesus justru berasal dari kalangan atas, seperti para penguasa, orang yang memeras rakyat, tokoh-tokoh intelektual seperti para ahli Taurat, tokoh agama seperti imam-imam kepala. Alasannya jelas, kehadiran Yesus bagi mereka merupakan ancaman yang dapat menghancurkan kewibawaan mereka, kedudukan mereka, dan sumber nafkah hidup mereka. Kelompok yang menolak ini dengan berbagai macam cara dan tipu muslihat berusaha keras melenyapkan Yesus. Namun adik-adik, apa reaksi Yesus terhadap penolakan mereka? Yesus tidak bersikap memusuhi mereka. Bahkan dengan penuh kasih dan kesabaran, Yesus menghadapi reaksi penolakan tersebut disertai dengan sikap penuh penyerahan diri secara total kepada kehendak Bapanya di surga. Yesus bahkan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Adik-adik yang terkasih, seperti biasa sebelum kita akhiri, mari kita lihat kembali beberapa poin materi kita hari ini. Marilah kita ambil sikap duduk yang baik, kita pejamkan mata sejenak dan ikuti refleksi berikut ini. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Ternyata tidak semua niat dan perbuatan yang baik mendapat sambutan yang baik juga. Tuhan Yesus yang hadir ke dunia untuk menyampaikan warta sukacita yang menyelamatkan, ternyata
Kehadirannya dianggap sebagai duri dalam masyarakat yang harus dicabut dan dibuang. Demikian juga dalam hidup sehari-hari di sekitar kita. Banyak kebaikan yang ditolak dan dimusuhi. Misalnya, saat guru atau orang tua mengajak kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, kita malah kadang marah dan menuduh mereka sebagai orang yang tidak memahami kita. Atau saat kita tidak mau menyontek, malah kita diejek oleh teman-teman kita. Atau mungkin kitalah jadi pelaku yang mengejek teman-teman kita yang mengerjakan tugas dan ulangannya dengan jujur. Marilah kita belajar dari Yesus, berani dan tetap menegakkan kebenaran dan sukacita Allah. Kiranya kita juga semakin teguh untuk memperjuangkan kebenaran meski mendapat penolakan. Seperti Yesus yang tetap mengandalkan Allah Bapanya di tengah situasi penolakan akan dirinya, kita pun kiranya tetap beriman pada Tuhan di tengah situasi penolakan yang kita hadapi akibat kebaikan hati kita. Karena dengan terus mengandalkan Tuhan, karena dengan terus bersatu dengan Tuhan, maka kita akan terus mendapatkan kekuatan untuk menghadapi penolakan itu. Kita akan mendapat energi baru, penghiburan baru untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Demikianlah adik-adik yang terkasih, materi kali ini sampai di sini dulu. Kami ucapkan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.